Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati. Berikut adalah tutorial bagaimana cara melakukan pengelolaan kinerja kepala sekolah pada PMM. Nah, setelah kita melakukan login ke pengelolaan kinerja kepala sekolah di PMM, maka akan muncul konfirmasi apakah data yang kita isikan sudah sesuai atau belum, atau mungkin ada pembetulan, Bapak Ibu bisa membetulkan atau mengeditnya. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa menuliskan dengan cara klik data kita sudah benar. Nah, maka berikutnya akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita bisa melanjutkan ke rencana penguatan kerja yang akan kita lakukan sebagai kepala sekolah. Kita klik lanjutkan. Nah, di sini ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, praktek kinerja. Yang kedua, pengembangan kompetensi. Yang ketiga, perilaku kerja. Nah, masing-masing ketiga langkah ini harus kita lakukan. Kita mulai dari kinerja, praktek kinerja. Pada praktek kinerja ada 8 indikator yang harus kita pilih salah satu di antaranya. Sebagai contoh, saya memilih yaitu aktivasi kegiatan komunitas belajar. Ini saya pilih dengan cara kita klik. Nah, selesai kita pilih salah satu di antara 8 indikator ini, maka kita akan melanjutkan ke langkah yang kedua yaitu pengembangan kompetensi dengan cara klik ke pengembangan kompetensi. Nah, ada rencana hasil kerja harus kita rencanakan. Bapak Ibu bisa memilih jumlah RHK yang akan kita rencanakan 2, 3, 4 atau seterusnya. Bapak Ibu bisa merencanakan di sini. Yang pertama RHK yang saya pilih sebagai contoh di sini saya memilih ini Bapak Ibu yang RHK ini ada 36 poin. Jadi Bapak Ibu nanti pada total RHK yang Bapak Ibu rencanakan minimal yaitu 32 poin yang harus kita raih. Karena itu pada satu semester ini Bapak Ibu harus minimal jumlah poin pada RHK yang kita rencanakan itu jumlahnya 32 poin. Jadi yang pertama RHK yang saya pilih ini jumlah poinnya 36. Kemudian setelah RHK pertama kita pilih, kita bisa menambahkan RHK yang kedua dengan cara klik tambah. Ini sudah selesai saya buat RHK semuanya sehingga sudah muncul 5 RHK yang saya rencanakan. Untuk Bapak Ibu yang belum baru merencanakan RHK ini, Bapak Ibu untuk menambahkan RHK berikutnya bisa mengklik tombol tambah. RHK yang kedua saya memilih yaitu meningkatnya kinerja sektor pendidikan dan seterusnya. Ini ada 8 poin. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan target kuantitas atau jumlah kegiatan yang tidak Bapak Ibu rencanakan. Misalkan, di sini saya memilih satu kegiatan. Namun apabila Bapak Ibu ada 2 kegiatan yang tidak Bapak Ibu rencanakan, maka di sini kita klik 2 kegiatan. Maka akan muncul yang tadi 8 poin akan berubah menjadi 16 poin. Jadi Bapak Ibu bisa memilih satu kegiatan atau seterusnya. Nah, setelah selesai kita mengisi RHK atau rencana hasil kerja, berarti langkah yang kedua sudah selesai. Kita lanjutkan ke langkah ketiga yaitu perilaku kerja dengan cara klik ke perilaku kerja. Tombol ini kita klik maka akan muncul 7 aspek perilaku kerja yang akan yang nanti akan kita sebagai kepala sekolah akan dinilai. Yang pertama aspek berorientasi pada pelayanan. Di sini saya memilih ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan rencana yang Bapak Ibu milih. Indikator perilakunya itu ini. Kemudian kita setelah memilih indikator perilaku, kita juga harus memilih perwujudan perilaku apa yang hendak kita raih pada indikator yang pertama ini. Saya memilih
memperbaiki kualitas layanan secara terus-menerus. Setelah kita mengisi aspek yang satu, aspek yang kedua yang aku tampil, Bapak Ibu bisa memilih indikator perilaku dan memilih perwujudan perilaku yang hendak Bapak Ibu rencanakan sampai nanti pada aspek yang ketujuh yaitu kolaboratif. Nah, setelah semua aspek ini kita isi, maka selesai tugas kita untuk merencanakan kinerja kita sebagai kepala sekolah. Nah, dari ketiga langkah ini, maka akan muncul rangkuman pada akhir kegiatan, yaitu kita klik ke rangkuman. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat rencana kegiatan mulai dari praktek kinerja, pengembangan kompetisi, dan prakerja ini Bapak Ibu bisa melihat pada rangkuman. Nah, setelah itu kita tinggal klik kumpulkan. Namun saran saya Bapak Ibu harus menahan diri terlebih dulu untuk mengklik tombol ini karena kita harus meneliti kembali, ya maaf, kita harus mengoreksi kembali rencana kerja yang telah kita buat. Sehingga kalau ada kesalahan bisa kita betulkan. Dan sebelum kita kumpulkan, kita koreksi lagi terlebih dulu. Dan Bapak Ibu jangan tergesa-gesa untuk melakukan, kita tunggu informasi berikutnya sampai kapan kita batas waktu untuk mengumpulkan sehingga kita bisa lebih santai untuk mengurusinya. Demikian Bapak Ibu tutorial yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.